Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Teti Sumiati. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini, pada kesempatan kali ini? Baik-baik saja bukan? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Marilah kita saling mendoakan semoga kita selalu sehat. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita membahas materi yang ini, ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas materi mengenai limit fungsi trigonometri. Yang pertama mau kita bahas bahwa limit X mendekati 0 untuk X per sin X sama dengan 1. Nah, kita diingatkan kepada sebuah lingkaran. Kalau satu putaran penuh itu kalau mau menghitung luasnya berarti kan luas lingkaran. Tapi kalau eh, tidak penuh, hanya sebagian dari lingkaran, misalnya daerahnya hanya bagian dari lingkaran, ini misalnya saya gambarkan daerah yang diarsir yaitu OPB ya. OPB ini, bagian dari luas lingkaran, sebagian, hanya sebagian kan, nggak penuh. Jadi disebutnya ini adalah juring lingkaran. Panjang OP sama dengan OB, ini adalah jari-jari. Lingkaran biasanya diwakili oleh huruf R kecil. Dan PB ini garis lengkung ya. Kalau kalau satu lingkaran penuh disebutnya keliling lingkaran, tapi kalau hanya bagian dari keliling, ini hanya sebagian kan garis lengkung PB ini disebut busur lingkaran. Nah, saya perluas nih, ini tadi gambar juringnya ya, gambar juring OPB. Saya perluas, OP-nya diperluas ke atas sampai Q, kemudian saya buat garis tegak lurus ke B, sehingga terlihat di sini segitiga yang di luar nih adalah segitiga OBQ. Kemudian saya juga si titik P-nya di apa namanya buat garis ke bawah tegak lurus QB, saya beri nama C. Berarti terlihat di sini segitiga siku-siku POC ya, POC dengan siku-sikunya di C. Nah, jadi di sini jika panjang OP sama dengan OB dan sama dengan PB yaitu R. Jadi panjang OP jari-jari, OB jari-jari. Nah, PB busur lingkaran ini panjangnya sama dengan R, sama dengan jari-jari walaupun dia lengkung gitu ya. Nah, kalian perhatikan segitiga POC. POC yang kecil ya, ini siku-siku di C. Sudut POC ini sudut X, jadi ada sudut X ini. X adalah sebuah sudut lancip pada juring ini OPB ya atau OBP. Nah, eee, perbandingan trigonometrinya ini untuk, apa namanya, segitiga POC, sin X adalah, apa namanya, perbandingannya adalah garis tegak lurus per garis yang miring ya. Jadi PC per OP. Nah, karena si OP ini diketahui adalah R kecil yaitu jari-jari, diganti OP-nya dengan R. Jadi sin X sama dengan PC per R. PC per R ini kan sama dengan pembagian ya, PC dibagi R. Jadi kalau pembagian itu bisa diubah menjadi perkalian. Ini bisa dikalikan ke ruas kiri ya. Jadi R kali sin X atau R sin X atau saya tulis PC sama dengan R sin X. Nah, kemudian hubungannya untuk cos. Kalau cos X itu adalah sisi datar per sisi miring. Jadi OC per OP. Karena OP-nya diketahui yaitu R kecil, kita ganti OC per OP jadi OC per R. Lalu dijadikan perkalian, maka OC sama dengan R kali cos X atau OC sama dengan R cos X. Jadi kita punya modal dasarnya ini bahwa PC adalah R sin X dan OC adalah R cos X. Nah, sekarang perhatikan segitiga QOB. QOB yang besar, tadi kan yang kecil ya POC, sekarang yang QOB yang besar. Nah, di sini apa namanya? Perbandingan trigonometrinya tidak bisa menggunakan sin karena di sini kalau sin itu kan sisi tegak per sisi miring.
beki per oki, sementara okinya tidak diketahui berapa, yang diketahui kan hanya OP. Nah, sedangkan OB kan diketahui R ya. Oleh karena itu hubungannya adalah dengan menggunakan tangan. Jadi tangan X adalah QB per OB atau BQ per OB sama aja. Nah, OB-nya kan diketahui sebagai R, kita ganti dengan R. Jadilah QB per OB menjadi QB per R. Nah, dijadikan perkalian jadi QB sama dengan R kali tangan X atau R tangan X. Jadi kita punya modal lagi ya. Tadi udah 2 mengenai sin, cos, dan ini tangannya. Nah, sekarang kita perbandingkan luas segitiganya, luasnya ya. Luas segitiga POC, perhatikan luas segitiga POC yang kecil ini ya, itu kan segitiga siku-siku. Jadi menggunakan rumus dasar yang pernah dipelajari waktu SD, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah OC, tingginya PC. Jadi setengah kali OC kali PC. Nah, tadi sudah diketahui OC itu adalah R cos X dan PC adalah R sin X. Jadilah setengah kali R cos X kali R sin X. Nah, ini kan R kali R kuadrat. Cos X kali sin X, cos X sin X. Jadilah luas segitiga POC adalah setengah R kuadrat cos X sin X. Kemudian luas juring POB. Luas juring POB yaitu daerahnya adalah ini yang termasuk segitiga OPB dan yang diarsir yang kecil ini ya, karena termasuk yang lengkung. Nah, karena di sini adalah juring, maka menghitungnya adalah dibandingkan dengan luas lingkaran yang penuh. Satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat sudutnya. Sedangkan ini untuk juring POB ini sudutnya diketahui adalah X. Maka kita bandingkan X per 360 derajat kali rumus luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya kan pi R kuadrat ya. Pi R kali R gitu ya. Jadi X per 360 derajat kali pi R kuadrat. Pi-nya boleh pindah ke atas tukeran, X-nya ke belakang. Nah, V ini kalau untuk sudut adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat per 360 derajat kali R kuadrat kali X. Disederhanakan dibagi 180 jadi setengah. X-nya pindah ke depan ya. R kuadratnya ke belakang. Jadilah luas juring POB ini adalah setengah X R kuadrat. Kemudian luas segitiga QOB yang terbesarnya di sini ya. Jadi luas segitiga QOB ini adalah segitiga siku-siku. Jadi menggunakan rumus dasar yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah OB, tingginya QB ya, QB atau BQ. Nah, tadi OB sudah OB ini kan R ya, OB adalah R, sedangkan QB sudah diketahui yaitu tadi R tangan X. Jadilah setengah kali OB kali QB yaitu setengah kali R kali R tangan X. R kali R adalah R kuadrat. Jadi luasnya adalah setengah R kuadrat tangan X. Selanjutnya kita mau membandingkan luas daerah yang sudah tadi kita hitung atau ditentukan ya. Jadi di sini terlihat dari gambar terlihat bahwa luas segitiga POC ini daerahnya adalah luasnya lebih kecil daripada luas juring POB. Kalau juring POB kan ini ya, POB itu kan segitiganya besar termasuk yang diarsirnya yang lengkungnya kan. Nah, luas juring POB juga lebih kecil daripada luas segitiga yang besarnya yaitu QOB, ya kan? Gitu. Berarti kita tulis di sini luas segitiga POC kurang dari luas juring POB dan luas juring POB kurang dari luas segitiga QOB. Nah, tadi kita sudah hitung, diganti ya bahwa luas segitiga POC yaitu setengah R kuadrat cos X sin X. Luas juring POB-nya setengah XR kuadrat dan luas segitiga QOB-nya adalah setengah R kuadrat tangen X.
Di sini berarti terdapat ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan. Semua ruas dibagi dengan setengah R kuadrat, tujuannya untuk menyederhanakan. Sehingga diperoleh ini seperti ini. Ini, sengaja dikasih tanda coret merah, maksudnya kan dibagi ya, jadi setengah R kuadrat dibagi setengah R kuadrat itu kan 1. Angka 1 kan nggak perlu ditulis, jadi anggaplah habis gitu ya. Jadi sisanya cos X sin X. Kemudian yang ruas tengahnya setengah dibagi setengah, R kuadrat dibagi R kuadrat. Berarti sisanya tinggal X aja. Kemudian yang ruas kanannya setengah R kuadrat dibagi setengah R kuadrat, sisanya tinggal tangan X. Jadi yang sengaja sudah dicoret-coret sehingga terlihat yang setelah dibagi dengan setengah R kuadrat itu sisanya adalah cos X sin X yang ruas kiri, yang tengahnya adalah X, yang kanannya tangan X. Ini dianggap sebagai persamaan ke-1 ya. Nah, untuk persamaan ke-1 ini semua ruas kita bagi lagi oleh sin X. Tujuannya kan kita mau membuktikan rumus limit X mendekati 0 untuk sin X. Semuanya dibagi dengan sin X sehingga yang ruas kiri ini kan cos X sin X dibagi sin X, berarti kita coret aja sin X-nya sehingga sisanya tinggal cos X. Yang ruas tengah berarti X per sin X, yang ruas kanannya tangan X per sin X. Nah, tangan X per sin X ini penulisannya kan boleh seperti ini ya, jadi tangan kali 1 per sin X. Tangan X-nya kita ganti, kalian sudah tahu bahwa tangan X adalah sin X per cos X ya kan, sehingga ini bisa disederhanakan lagi, sin X dibagi sin X-nya kan 1 atau dicoret aja habis, tinggallah sisanya 1 per cos X. Jadilah sederhananya adalah cos X kurang dari X per sin X kurang dari 1 per cos X. Nah, untuk X mendekati 0, maka kita tulis penulisannya dalam limit ya. Jadi ruas kiri diberi tulisan limit X mendekati 0, yang tengah juga sama dan yang kanan juga sama. Jadilah limit X mendekati 0 cos X kurang dari limit X mendekati 0 X per sin X kurang dari limit X mendekati 0 1 per cos X. Nah, sekarang kita ganti nih X-nya dengan 0. Penulisan limitnya jadi hilang ya. Tapi hanya untuk ruas kiri dan kanan aja, yang tengah enggak, karena emang tujuannya adalah untuk membuktikan rumus limit X mendekati 0 untuk X per sin X. Jadi X-nya diganti dengan 0, jadilah kan cos 0. Cos 0 itu kan nilainya 1 ya, itu sudut istimewa ya. Kemudian di sini juga cos 0 kan 1, jadilah 1 per 1 itu kan 1. Jadilah terlihat 1 kurang dari limit X mendekati 0, X per sin X kurang dari 1. Berdasarkan teorema Apit, dari 1 kurang dari limit X mendekati 0 untuk X per sin X kurang dari 1, maka berlaku penulisannya menjadi limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1. Jadi berdasarkan teori limit, penulisannya boleh ditulis, jadi berlaku penulisnya seperti ini. Sehingga terbukti bahwa limit X mendekati 0 untuk X per sin X sama dengan 1 nilainya. Gitu. Jadilah ini pembuktian yang pertama ya. Nah, selanjutnya yaitu limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan 1 katanya, nilainya sama dengan 1. Kita buktikan dengan menggunakan sifat-sifat limit yang sudah dipelajari berdasarkan limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1 yang tadi dapat dari sini nih, dari layar sebelumnya ya, yang ini. Maka kita tulis lagi, kemudian si angka 1 yang di ruas kanan berdasarkan sifat limit ini bisa ditulis dengan penulisan limit X mendekati 0, 1. Kenapa? Karena limit X mendekati 0 untuk angka 1 itu nilainya 1. Karena di sini tidak ada variabel X yang harus diganti oleh 0. Jadi limit X mendekati 0 untuk 1 itu sama dengan 1. Nah, si angka 1 ini kita
kita ubah penulisannya ada limitnya, sehingga ruas kiri dan ruas kanan ini seimbang, ada penulisan limitnya. Nah, karena di sini yang mau kita bahas adalah sin X per X, berarti kan kebalikan dari yang awal nih, X per sin X. Nah, agar bisa dibalik, saya di ruas kiri saya kasih pembilangnya 1, ruas kanan juga 1. Jadi saya tulis 1 per limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1 per limit X mendekati 0, 1. Nah, ini kan pembilangnya 1 kan 1 per itu kan sama dengan 1 dibagi gitu kan. Jadi penulisannya boleh dibalik. Jadi limit X mendekati 0, 1 kali sin X per X. Penulisannya boleh dibalik seperti itu. Nah, angka 1 ini kita tulis lagi ada limitnya. Jadi pembilangnya itu jadi penulisannya ada tulisan limitnya. Jadi limit X mendekati 01 per limit X mendekati 01. Nah, kalau dibagikan nilainya jadi 1. Kembali lagi ke awal ya. Nah, ini 1 kali sin X per X kan sin X per X. Jadilah penulisannya limit X mendekati 0. Untuk sin X per X sama dengan 1. Nah, ini terbukti ya. Jadi maka terbukti bahwa limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan 1. Oke, selanjutnya yaitu untuk limit X mendekati 0, X per tangan X katanya sama dengan 1. Ya. Nah, pembuktiannya di sini diambil dari persamaan ke 1 yang di atas, yang sebelumnya dibahas ya. Ini kan persamaan ke 1 ini ada ruas kiri cos X sin X, kemudian kurang dari X, kurang dari tangan X. Semua ruas kita bagi dengan tangan X, sehingga diperoleh penulisannya seperti ini, cos X sin X per tangan X dibagi tangan X ya, kurang dari X per tangan X, kurang dari tangan X per tangan X, dibagi tangan X semuanya. Nah, kalau dibagi tangan X nih untuk cos X sin X, penulisannya saya pisahkan, cos X sin X kali 1 per tangan X. Kalau yang ruas kanan ini tangan X dibagi tangan X 1. Nah, tangan X-nya kita ganti, rumus tangan X itu kan penulisan lainnya adalah sin per cos ya. Jadi diganti dengan sin X per cos X. Lalu ini kan 1 dibagi sin X per cos X itu boleh dibalik penulisannya jadi perkalian, 1 kali cos X per sin X. Nah, sin X yang ini boleh dicoret ya, artinya dibagi habis ya kan. Tinggallah yang belum dicoret yaitu cos X kali cos X, yaitu cos kuadrat X. Jangan salah, kuadratnya itu di cos bukan di X ya, karena di sini yang kuadratnya itu adalah cosnya. Jadi cos kuadrat X kurang dari kalau ini tidak ada yang coret kan, X per tangan X kurang dari 1. Nah, selanjutnya untuk X mendekati 0, nanti kita ganti X-nya dengan 0. Untuk X mendekati 0, maka limit. Jadi penulisannya ada penggunaan penulisan limit ya. Limit X mendekati 0 cos kuadrat X kurang dari limit X mendekati 0 X per tangan X kurang dari 1. Yang ruas kanan angka 1-nya tidak ditulis limitnya, nggak apa-apa ya. Kalau ditulis juga ya limit X mendekati 0, 1 gitu ya. Nah, ini X-nya diganti dengan 0, jadi cos kuadrat 0. Yang tengah enggak, karena di sini tujuannya adalah menemukan rumus limit untuk X per tangan X kan. Nah, cos kuadrat 0 itu, cos 0 itu kan 1. Kalau dikuadratkan tetap 1. Jadilah penulisannya 1 kurang dari limit X mendekati 0 untuk X per tangan X kurang dari 1. Berdasarkan teorema Apit, ini kan diapit ya, diapit oleh ruas kirinya 1, ruas kanan 1. Maka berlaku penulisannya jadi limit X mendekati 0 X per tangan X sama dengan 1. Jadilah terbukti ya gitu untuk X per tangan X. Nah, sekarang kalau dibalik nih jadi tangan X per X. Nah, untuk limit X mendekati 0, tangan X per X katanya 1 juga. Nah, ini pembuktiannya, ini tulisan buktinya 2 kali nggak apa-apa ya. Dengan menggunakan sifat limit tadi sama seperti tadi yang diambil dari yang awal, yang tadi didapat, yang ini bahwa limit X mendekati 0 X per tangan X sama dengan 1, kita salin lagi.
Lalu kan biar bisa dibalik kayak tadi, ruas kiri diberi pembilang, ruas kanan juga sama. Jadi 1 per limit X mendekati 0, X per tangen X sama dengan 1 per limit X mendekati 0, 1. Nah, ini angka 1 tadi ini di penulisannya diubah, ada tulisan limitnya sehingga seimbang antara kiri dan kanan ya. Lalu ini karena tujuannya kan biar dibalik ya, jadi tangan X per X. Jadi ini 1 per itu kan 1 dibagi gitu kan. Jadi dibalik jadi perkalian. Jadi 1 kali tangan X per X. Yang ruas kanannya angka 1-nya diubah lagi, ada penulisan limitnya. Jadi limit X mendekati 0,1. Jadi yang ruas kanan limit X mendekati 0,1 per limit X mendekati 0,1 adalah 1. Kembali lagi. Sehingga di sini limit X mendekati 0,1 kali tangan X per X, ya tangan X per X ya. Jadilah terbukti bahwa limit X mendekati 0 tangan X per X sama dengan 1. Itu. Sehingga didapat rumus dasar limit trigonometri ada 4. Jadi melibatkan sin dan tangen ya. Jadi tidak melibatkan, rumus dasarnya tidak melibatkan trigonometri kosinusnya. Jadi nomor 1 limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1 nilainya. Yang kedua limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Yang ketiga limit X mendekati 0, X per tangen X sama dengan 1. Yang keempat limit X mendekati 0 tangen X per X sama dengan 1. Jadi ini rumus dasarnya ada 4. Selanjutnya kalau diperluas ya, pembuktian untuk bentuk limit X mendekati 0 sin AX per AX sama dengan 1. Jadi di sini variabel X-nya itu lebih dari 1 ya. Kalau tadi kan X-nya koefisiennya 1. Kalau ini lebih dari 1. Pembuktiannya kita ambil berdasarkan limit rumus limit dasarnya yang diambil, yaitu limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1 yang tadi yang nomor 1. Nah, berlaku juga untuk limit Y mendekati 0 sin Y per Y sama dengan 1. Jika Y sama dengan AX, untuk X mendekati 0 maka Y juga mendekati 0. Kita substitusikan AX sama dengan Y ya. Nah, jadi nanti AX-nya diganti dengan Y nih. Jadi penulisannya limit X mendekati 0 sin AX per AX sama dengan limit ini diganti jadi AX mendekati A0. Jadi si X-nya diganti dengan 0 ya. Jadi kalau tadi kan X mendekati 0, ya ini AX mendekati A kali 0 gitu. Untuk sin AX per AX. Nah, ini A kali 0 kan 0. Jadi kan AX mendekati 0. AX-nya diganti dengan Y. Ya, karena tadi dikatakan bahwa dimisalkan si AX-nya AX-nya adalah sama dengan Y, yang ini ya. Substitusi AX sama dengan Y gitu. Dimisalkan kan jika Y sama dengan AX. Berarti si AX-nya kita ganti dengan Y, jadi limit Y mendekati 0 sin Y per Y sama dengan 1 gitu. Tapi di sini dalam variabel Y. Maka terbukti bahwa limit X mendekati 0 sin AX per AX itu nilainya sama dengan 1. Bisa juga ditulis seperti ini. Limit X mendekati 0 sin AX per AX. Kemudian koefisien A-nya kita pisahkan. Jadi limit X mendekati 0 sin X per X kali A per A. Nah, rumus dasar sin X per X kan nilainya 1. A dibagi A 1. Jadi 1 kali 1, 1. Nah, boleh juga jadi penulisannya seperti ini penjelasannya ya. Kemudian jika limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan katanya A per B. Nah, berdasarkan limit yang tadi, yang sin AX per AX sama dengan 1, maka limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 sin AX per BX kali AX per AX. Mengapa dikalikan dengan AX per AX? Nanti mau ditukar nih, supaya nilainya berdasarkan yang tadi bahwa sin AX per AX adalah 1 ya. Nah, kalau dikalikan dengan AX per AX, kita tukar nih AX yang ini
tukeran dengan BX. AX ke depan, BX ke belakang. Sehingga penulisannya jadi seperti ini. Sin AX per AX kali AX per BX gitu loh. Jadi BX-nya ke belakang. Nah, yang ini apa namanya? Bahwa sin X per X kan nilainya 1 ya. Jadi sin AX per AX kan 1 ini tuh 1. Nah, kemudian ini kan dipisahkan A per B dengan X per X. Nah, X per X kan 1. Jadi 1 kali A per B kali 1. Jadilah A per B. Jadi terbukti bahwa limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Bisa juga ditulis seperti ini, lebih simpelnya. Limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan limit X mendekati 0. Saya pisahkan sin X per X, A per B. Koefisiennya dipisahkan ke belakang. Mau ke depan juga boleh. Nah, ini kan nilainya 1 yang rumus dasarnya ya. 1 kemudian kali A per B kan A per B gitu. Kalau ini kan pembuktian prosesnya. Jadi untuk bentuk yang lain caranya sama aja seperti tadi. Untuk lebih singkatnya bahwa limit X mendekati 0 sin AX per AX sama dengan ambil aja koefisiennya. Kalau secara apa namanya langsung ya, secara trik langsung lah. Ambil koefisiennya A per A 1. Limit X mendekati 0 sin AX per BX berarti A per B. Limit X mendekati 0 sin CX per DX sama dengan C per D. Ini contoh ya. Limit X mendekati 0 BX per sin AX, B per A. Limit X mendekati 0 BX per tangen BX berarti B per B, 1. Limit X mendekati 0 tangen AX per BX sama dengan A per B. Ya kan? Limit X mendekati 0 tangen BX per AX, B per A. Limit X mendekati 0 tangen CX per DX sama dengan C per D. Jadi contohnya ini limit X mendekati 0 sin 5X sin 5X per 5X. Ambil aja koefisiennya 5 per 5, 1. Limit X mendekati 0 8X per sin 2X sama dengan 8 per 2, yaitu 4. Limit X mendekati 0 sin 5X per 2X sama dengan 5 per 2. Limit X mendekati 0 tangen 12X per 3X, 12 per 3, yaitu 4. Limit X mendekati 0 6X per tangen 2X sama dengan 6 per 2, yaitu 3. Jadi apa namanya, dengan membaca saja kalian udah bisa tahu jawabannya. Ini ada soal yang sederhananya ya. Nah, mengingat mengenai rumus fungsi trigonometri yang pernah dipelajari oleh kalian, diantaranya ini nomor 1 itu disebutnya rumus Pitagoras, bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Saya tidak akan menjelaskan asal mulanya dari mana karena kan sudah dipelajari. Nah, apabila si rumus Pitagoras ini sin cos kuadratnya dipindahkan ke ruas kanan, maka yang nomor 2 jadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kalau sin kuadrat X-nya yang dipindahkan ke ruas kanan menjadi nomor 3 cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Yang keempat juga ini mengingat ya karena sudah dipelajari. Sin 2X berarti kan X-nya ada 2. Jadi bisa ditulis sin dalam kurung X tambah X, ya kan? Nah, ini adalah mengingat ke rumus jumlah dan selisih untuk trigonometri. Jadi penulisannya karena di sini kalau bisa biasanya sih kan misalnya sin A tambah B. Jadi kan kalau ditambah sin A cos B plus cos A sin B. Nah, karena ini X dua-duanya sehingga ditulisnya sin X cos X ditambah cos X sin X. Nah, ini kan perkalian cos X sin X itu bolehlah ditukar sin X-nya pindah ke depan, cos X-nya ke belakang. Jadilah sin X cos X ditambah sin X cos X. Berarti kan ada 2 sin X cos X-nya. Ada 2 kali. Maka kita tulis ada 2 kali sin X cos X-nya. 2 kali sin X cos X-nya. Atau 2 sin X cos X. Jadilah rumus untuk sin 2X. Ini rumus sudut ganda ya. Rumus sin 2X adalah 2 sin X cos X. Jadi apa namanya, perluasannya adalah separuhnya dari 2 ini kan 1 ya. Jadi kan sin 2X sama dengan 2 sin X cos X.
Nah, kalau misalnya sin X saja, kalau X-nya 1, maka penulisannya menjadi 2 sin setengah X cos setengah X. Kalau sin 4X, separuhnya 4 kan 2, berarti 2 sin 2X cos 2X. Kalau sin X separuhnya 1 setengah, jadi 2 sin setengah X cos setengah X, dan seterusnya. Itu perluasannya aja ya. Kemudian untuk cos 2X itu ada 3 rumusnya ya yang sudah dipelajari, yaitu ada cos kuadrat X min sin kuadrat X, ada 2 cos kuadrat X min 1, ada 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini nanti hubungannya dengan limit apabila ada soal yang ada nilai cosnya, ada trigonometri cosnya, maka jika dengan cara substitusi tidak ada nilainya atau jadi model tak tentu, maka cos X-nya itu harus diubah dengan yang mengandung di sini, karena rumusnya hanya melibatkan dengan sin ya, tidak tangen, jadi yang mengandung sin ya. Jadi kan untuk limit ini hanya melibatkan sin dan cos, sin dan tangen untuk rumus limit dasarnya. Jadi nanti kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat X apabila cos 2X ya. Nah, kalau separuh ini kan cos 2X 2, X-nya 2, separuhnya 2 kan 1, jadilah 1 min 2 sin kuadrat X. Ini X-nya jadi 1. Nah, kalau misalnya cos X saja, setengahnya dari 1 berarti kan setengah, jadilah ditulisnya 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Kemudian kalau misalnya cos 3X berarti kan setengahnya dari 3 adalah 1 setengah atau 3/2. Jadi ditulis 1 min 2 sin kuadrat 3/2X. Kemudian kalau misalnya cos 4X, setengahnya dari 4 kan 2, jadi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Jika cos 6X, maka setengahnya dari 6 itu kan 3, jadi ditulis 1 min 2 sin kuadrat 3X. Jika cos 8X berarti setengahnya 8 kan 4, jadilah 1 min 2 sin kuadrat 4X. Nah, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk tangen, ini mengingat saja tangen 2X itu tangen X ditambah tangen X per 1 min tangen X kali tangen X, atau tangen X tambah tangen X kan 2 tangen X, ini tangen X kali tangen X, tangen kuadrat X, jadi 2 tangen X per 1 min tangen kuadrat X. Nah, untuk menyelesaikan soal limit ada cosnya, misalnya dicoba cara substitusi langsung dulu. Kalau dengan cara substitusi langsung emang nilainya ada, ya sudah, emang itulah nilai limit. Nah, limitnya seandainya dia berbentuk 0/0 sehingga itu namanya bentuk tak tentu, maka kita harus mengubahnya. Jadi jika dengan cara substitusi langsung, yaitu mengganti variabel dengan nilai yang didekatinya, hasilnya berbentuk 0/0, artinya nilai tak tentu. Agar nilai limit ada, maka harus ada yang diubah trigonometrinya. Contohnya ya, ini contoh soal lain, karena kan contoh soal sebelumnya sudah ada. Hitunglah nilai limit untuk nomor 1 ya, limit X mendekati 0 dalam kurung 2X kuadrat per tangen kuadrat 4X. Nah, ini kita pisahkan saja 2X-nya itu kan ada 2, berarti kan 2X kali 2X. Tangen kuadrat 4X ada 2, jadi tangen 4X kali tangen 4X. Jadi dipisahkan penulisannya jadi limit X mendekati 0, 2X per tangen 4X kali 2X per tangen 4X. Dan secara langsung sudah dipahami, kita ambil koefisiennya aja, jadi 2/4 kali 2/4, dikecilkan setengah kali setengah, 1/4. Nomor 2, limit X mendekati 0 untuk 2 sin kuadrat setengah X per X kuadrat. Nah, ini kita pisahkan juga nih, karena di sini sin kuadrat berarti sin setengah X-nya ada 2, jadi dipisahkan, saya 2-nya pindah ke depan ya, jadi limit X mendekati 0 2 kali, boleh kan, ini kan pembilang ya, 2 kali sin setengah X kali sin setengah X, yang bawah kan X kuadratnya ada 2, X kali X, boleh kita pisahkan penulisannya jadi 2 kali sin setengah X per X kali sin setengah X per X. Nah, kita ambil limitnya sudah tidak ada ya, jadi 2 nilai setengah X per X itu adalah setengah,
ini setengah. Jadi 2 kali setengah adalah setengah. Karena kan 2 kali setengah 1 ya. 1 kali setengah setengah. Selanjutnya nomor 3, limit X mendekati 0, tangan 4X per sin 3X. Nah, ini kalau menurut prosesnya, ya, bolehlah tangan 4X, ini saya pisahkan penulisannya, limit X mendekati 0, tangan 4X per 1, kan sama aja nilainya tangan 4X, kali 1 per sin 3X. Nah, kita membutuhkan di sini di bawah tangan 4X ini kita ganti dengan 4X. Kenapa? Supaya bernilai 1 gitu. Yang sin 3X berarti di atasnya membutuhkan 3X. Bu, bagaimana kalau misalnya di sini X aja, boleh saja gitu kan. Ini X saja, boleh saja gitu ya. Jadilah untuk tangan 4X ini butuh kita kalikan dengan 4X kali 4X per 4X. Untuk 1 per sin 3X-nya kalikan dengan 3X per 3X. Kemudian yang 4X yang bawah, ini yang di bawah yang penyebut pindahkan ke depan ya. Satunya buang aja, karena kan 1 kali 4X gitu. Kemudian yang 3X ini ke depan, 1 kali 3X ke sini. Berarti yang bersisa yang tidak terpakai 4X yang atas dan 3X yang bawah. Sehingga penulisannya menjadi limit X mendekati 0, tangan 4X per 4X kali 3X per sin 3X kali 4X per 3X, ini sisanya. 4 per 3-nya boleh ke depan, tinggal di belakang X per X. Sehingga ini 4 per 3, tangan 4X per 4X. Ini kan nilainya 1, 3X per sin 3X juga 1, X per X kan 1. Jadilah dikalikan 4 per 3. Ya. Nah, tapi kalau sudah paham, di sini langsung saja. Ini yang ini ya. Jadi langsung saja sih diambil koefisiennya 4 per 3 ya. Limit tangan 4X per sin 3X 4 per 3 langsung, tidak usah pakai proses kalau sudah paham. Nomor 4. Limit X mendekati 0, 2 sin 6X per tangan setengah X. Nah, ini enggak melalui proses karena sudah paham kalian. Langsung aja diambil koefisiennya ya. 2 kali 6 per setengah. 6 per setengah itu 6 dibagi setengah atau 6 kali 2 per 1. Jadi 2 kali 6 kali 2, 24. Nah, yang nomor 5, limit X mendekati 0, sin X per sin 2X. Kalau melalui prosesnya, ini saya penulisannya dipisahkan jadi limit X mendekati 0, sin X per 1 kali 1 per sin 2X. Nah, sin X ini kita butuhkan ganti dengan X supaya bernilai 1. Yang sin 2X kita butuh 2X. Kalau X saja sih bisa aja. Jadi nanti kan diambil koefisiennya kan setengah. Jadilah sin X per 1 kali 1 per sin 2X kali X per X kali 2X per X. X yang di bawah penyebutnya ini pindahkan ke depan, 1 kali X, yang 2X atas ke depan juga. Ya, sisanya berarti yang tidak terpakai X yang atas dan 2X yang bawah. Jadilah seperti ini, limit X mendekati 0 sin X per X kali 2X per sin 2X kali X per 2X. X per 2X kan koefisiennya setengah, setengahnya ke depan. Jadi limit X mendekati 0 setengah kali sin X per X kali 2X per sin 2X kali X per X. Ini nilainya 1, ini juga 1, X per X juga 1. Jadilah setengah kali 1 kali 1 kali 1 adalah setengah. Nah, tapi kalau nggak melalui proses, kalau kalian sudah paham, ya ambil aja koefisiennya, jadi 1 per 2. Gitu ya. Selanjutnya nomor 6. Limit X mendekati 0, cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, kita cek dulu dengan cara substitusi langsung dulu. Kalau nilainya bukan berbentuk 0 per 0, berarti emang ada nilainya. Tapi kalau nilainya berbentuk 0 per 0, maka cosnya yang harus diubah ya. Nah, kita coba substitusi dulu, artinya mengganti nilai X dengan 0 ya. Jadilah limit, ini penulisannya bisa dipisah juga, jadi limit X mendekati 0 cos kuadrat X min limit
X mendekati 0 sin kuadrat X. X-nya diganti dengan 0 ya. Jadilah cos kuadrat 0 min sin kuadrat 0. Cos 0 itu nilainya 1 dikuadratkan 1 kali 1, 1. Sin 0 itu 0 dikuadratkan 0. Jadilah 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat adalah 1. Berarti nilainya ada. Jadi tidak perlu mengubah cosnya. Nah, sekarang nomor 7. Limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per sin X. Jika kita substitusi, coba aja cos 2 kali 0, cos 0. Cos 0 itu nilainya 1. Berarti kan 1 kurangi 1, 0. Yang bawah sin X diganti dengan 0 jadi sin 0. Jadilah 0 per 0. Nah ini berarti kan nilainya masih tak tentu. Nah, supaya ada nilainya maka kita harus mengubahnya. Mana yang diubah? Kita ubah yang cos. Tadi kita sudah bahas bahwa cos 2X itu adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Kita gantinya yang ada sinnya ya. Jangan yang masih ada cosnya. Jadi kita ganti 1 dikurangi, kasih kurung. Dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat X. Kita buka kurungnya. Kalikan tanda ya. 1 min kali 1 min 1 min kali min 2 sin kuadrat X adalah plus 2 sin kuadrat X. Yang bawahnya tetap per sin X ya. Nah kemudian 1 dikurangi 1 kan habis ya 0. Jadilah 2 sin kuadrat X per sin X. Kita pisahkan nih. Sin kuadrat X-nya kan ada 2. Berarti kan 2 boleh ke depannya 2 kali sin X kali sin X. Yang bawah sin X saja. Nah ini kita pisahkan lagi 2 kali sin X per sin X kali sin X. Ini coret aja kan 1 ya. Sin X dibagi sin X 1 ya kan. Tinggallah 2 sin X. Nah apakah harus diubah lagi? Coba dulu substitusi. X-nya akan ganti dengan 0. Jadi sin 0. Sin 0 itu 0. 2 kali 0, 0. Nah kalau nilainya 0 ini ada ya. Jadi nilai limitnya adalah 0. Ada nilainya bukan 0 per 0. Gitu. Selanjutnya nomor 8. Limit X mendekati 0, 1 min cos 4X per X sin X. Nah ini kita ubah cos 4X-nya. Karena ini kalau disubstitusi langsung, ini cos 4 kali 0, 0. Cos 0, 1. 1 kurangi 1, 0. Yang bawah X kali sin X. 0 kali sin 0. Ya 0 jadi 0 per 0. Maka kita ubah. Yang diubah yang mana? Cos 4X-nya. Jadilah penulisannya limit X mendekati 0, 1 dikurangi dalam kurung ya. 1 min 2 sin kuadrat 2X per X sin X. Buka kurungnya, kalikan tandanya 1 min kali min 1 min 1 min kali min 2 sin kuadrat 2X adalah plus 2 sin kuadrat X. 1 dikurangi 1 dikurangi 1 habis 0 ya. Jadilah tinggal 2 sin kuadrat 2X per X sin X. Kita pisahkan penulisannya. Limit X mendekati 0, 2 kali sin 2X per X kali sin 2X per sin X. Yang atas sin kuadrat 2X kan berarti sin 2X-nya ada 2 ya. Sin 2X kali sin 2X. Kalau yang bawah X kali sin X dipisah. Jadilah ini 2 sin 2X per X nilainya 2 kan. Kan 2 per 1 ya. Diambil koefisien 2. Ini juga sama. 2 per 1, 2. Jadilah 2 kali 2 kali 2, 8. Jadi nilainya yaitu 8. Nomor 9. Limit X mendekati 0, 2 sin X cos X per 4X. Nah ini kita ubah aja 2 sin X cos X-nya. Itu tadi sudah dibahas atau diingatkan kembali bahwa 2 sin X cos X adalah rumus sudut ganda untuk sin. Jadi 2 sin X cos X itu kan sin 2X. Ya kan? Nah, gitu. Jadilah kita ganti ya jadi si 2X per 4X. Dari sini langsung aja ambil koefisiennya 2 per 4 atau setengah. Jadi nilai limitnya adalah setengah. Nomor 10. Limit H mendekati 0. Sin dalam kurung X tambah H min sin X per H. Untuk mengerjakan soal seperti ini diingatkan ke rumus jumlah dan selisih sudutnya ya. Yaitu bahwa sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B sin setengah A min B. Nah ini di sini berarti A-nya adalah X tambah H, B-nya adalah X ya. Ini untuk pembilangnya ya. Jadi A-nya adalah X tambah H, B-nya adalah X. Jadi kita uraikan 2 cos setengah A-nya X tambah H ditambah B-nya X. Sin setengah A-nya X tambah A dikurangi B-nya adalah X.
Ini disederhanakan X tambah X 2X, 2X tambah H ya. Ini X dikurangi X habis, berarti tinggallah setengah H. Nah ini H yang penyebut di bawah digeser pindahkan ke belakang, dipasangkan dengan sin setengah. Jadi sin setengah H per H. Jadilah 2 cos setengah 2X tambah H kali sin setengah per H. Berarti sin setengah H per H ini nilainya setengah, nilai limitnya. Kalau yang ini bagaimana? X-nya H-nya ini kan H mendekati 0 ya. H-nya diganti dengan 0. Jadi 2 cos setengah dalam kurung 2X tambah 0 kali setengah. 2X kalikan dengan depan, jadi setengah kali 2. Setengah kali 2X kan X. Jadi 1 X-nya. Jadilah 2 cos setengah kali 2 cos X kali setengah. 2 kali setengah 1, tinggal cos X. Jadi di sini nilai limitnya itu adalah cos X untuk yang bentuk H. Limit H mendekati 0 ini. Nilainya cos X gitu. Rumus-rumus limit trigonometri dasar dapat diperluas. Ini yang rumus limit trigonometri dasarnya, limit X mendekati 0 sin X per X sama nilainya dengan limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1, nilainya 1 ya. Limit X mendekati 0 tangen X per X sama dengan limit X mendekati 0 X per tangen X sama dengan 1. Nah, misalkan U adalah fungsi dari X atau fungsi yang bervariabel X. Jika X mendekati 0, maka U juga akan mendekati 0. Sehingga rumus trigonometrinya untuk limitnya dituliskan menjadi limit U mendekati 0 sin U per U sama nilainya dengan limit U mendekati 0 U per sin U sama dengan 1. Limit U mendekati 0 tangen U per U sama dengan limit U mendekati 0 U per tangen U sama dengan 1. Contoh soalnya. Jadi di sini si U-nya itu fungsi bervariabel X. Ini contohnya limit X mendekati 3. Nah, ini dia. Jadi dia X-nya itu bukan mendekati 0, tapi mendekati angka yang lain ya. Limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min 7X plus 12 sin X min 3 per X kuadrat min X min 6. Ini di dalam kurung, di luarnya ada kuadrat. Nah, caranya kita sederhanakan dulu. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita faktorkan fungsi yang bervariabel X ini jika memungkinkan difaktorkan. Maksudnya jika memungkinkan difaktorkan itu jika emang bisa difaktorkan. Yang atas pembilang yang X kuadrat min 7X ditambah 12 kita faktorkan menjadi X min 3 kali X min 4. Kita cari dua buah angka, kalau dikalikan hasilnya 12, tapi kalau dijumlah min 7. Jadi kan min 3 kali min 4 plus 12. Min 3 ditambah min 4 kan min 7 ya. Yang bawah juga sama nih. Carilah dua angka, kalau dikalikan hasilnya min 6, tapi kalau dijumlah min 1. Kita ambil plus 2 dan min 3 untuk penyebut ya. Jadi 2 kali min 3 kan min 6. 2 dikurangi 3 min 1 gitu. Tapi jangan salah, ini di dalam kurung, di luarnya ada kuadrat. Kemudian agar ada yang bisa dicoret, artinya dibagi, ini saya pisahkan ya, kan kuadrat itu kan ada 2. Jadi X tambah 2 kali X min 3 nya ini kan ada 2. Jadi saya pisahkan X tambah 2 kali X min 3 kali X tambah 2 kali X min 3. Nah, X min 3 ini bisa dicoret, artinya kan dibagi jadi 1 ya, sisanya tinggal X min 4 per X tambah 2. Nah, yang depan X min 3 ini dipasangkan dengan yang atasnya sin X min 3. Jadilah limit X mendekati 3 X min 4 per X tambah 2 kuadrat. Ini kuadrat, X tambah 2 nya ada 2 ya, karena kan nggak dicoret. Jadi X plus 2 kali X plus 2 kan X plus 2 kuadrat kali sin X min 3 per X min 3. Masalahnya ini adalah limit X-nya mendekati 3 ya. Boleh penulisannya kita pisah ya, berdasarkan sifat limit. Limit X mendekati 3, X min 4 per X tambah 2 kuadrat kali limit X mendekati 3 sin X min 3 per X min 3. Nah, kalau yang depan kita, ini kan aljabar, kalau yang depan kita tinggal
substitusi aja nilai X ini ganti dengan 3. Jadi 3 min 4 per 3 tambah 2 kuadrat, ya kan? Nah, masalahnya yang belakang itu untuk sin, dia limitnya kan X mendekati 3. Nah, kita misalkan dengan U, saya tulis di bawahnya. Dimisalkan X min 3 sama dengan U. Jika X mendekati 3, maka si X ini kita ganti dengan angka 3. Jadi 3 dikurangi 3, 0 kan? Nah, ini kan si U, ya kan? Oleh karena itu, jika X mendekati 3, maka U mendekati 0. Jadi kita ubah penulisannya jadi limit U mendekati 0. Si X min 3-nya diganti dengan U. Jadi sin U per U. Nah, dari sini berdasarkan rumus limit trigonometri dasar, bahwa untuk yang mendekati 0, untuk sin U per U juga nilainya 1. Jadilah kalau ini kan 3 dikurangi 4 min 1, 3 tambah 2 5 kuadrat. Ini limit U mendekati 0 untuk sin U per U, ini nilainya 1. Jadilah min 1 per 5 kuadrat kali 1 adalah min 1 per 25. Contoh berikutnya. Ini nomor 2. Ini contohnya nomor 2. Nomor 2 ini nomornya tidak tertulis ya. Limit X mendekati setengah untuk sin 4X min 2 per tangen 2X min 1. Nah, ini kita faktornya kita ubah. Ini di yang atas untuk pembilang 4X min 2 ini bisa dikeluarkan angka 2-nya, sehingga sin 2 kali 2X min 1. Kalau yang bawah nggak bisa ya, tidak bisa disederhanakan. Nah, ini di sini jadi sejenis ya. Ini di atasnya 2X min 1 per 2X min 1. Nah, kalau ini kan X mendekati setengah, kita misalkan dengan U. Bu, boleh nggak? Kalau nggak sama U, boleh aja sih. Mau pakai huruf yang lain juga boleh, bisa. Dimisalkan faktor yang samanya ya, yang dimisalkan 2X min 1 sama dengan U. Jika X mendekati setengah, maka X-nya diganti dengan setengah. 2 kali setengah dikurangi 1. Itu nilainya 0. Ini kan si U. Jadi jika X mendekati setengah, maka U mendekati 0. Maka penulisannya diubah jadi limit U mendekati 0, sin 2X min 1-nya diganti dengan U. Jadi sin 2U per tangen U. Nah, dari sini udah bisa udah bisa terlihat hasilnya 2. Langsung aja mau diambil koefisiennya boleh jadi 2 per 1 kan, 2. Atau mau dipisah-pisah dulu boleh, 2 kali sin U per 1 kali 1 per tangen U kalikan dengan U per U, ya kan? Sehingga U-nya ke depan, ini ke depan, jadilah 2 kali sin U per U kali U per tangen U. Jadi 2 kali 1 kali 1. Atau kalau dari sini kalau sudah paham udah tahu nilainya 2 gitu ya. Kayak ini nomor 2 ya, ini angka 2-nya tidak tertulis. Nah, ini langsung seperti ini juga boleh. Sin 2U per tangen U langsung 2. Nomor 3. Limit X mendekati min pi per 3 untuk X plus pi per 3 per tangen X plus pi per 3. Ini kalau disubstitusi langsung nilainya jadi nilainya jadi tak tentu ya. Jadi kita misalkan nih faktor ininya X tambah pi per 3-nya diganti dengan Y ya, misalnya diganti dengan Y. Jika X mendekati min pi per 3, maka min pi per 3, X-nya diganti dengan min pi per 3. Jadi min pi per 3 ditambah pi per 3 adalah 0. Nah, ini akan si Y. Jadilah jika X mendekati min pi per 3, maka Y mendekati 0. Pi itu kalau dengan angka itu 180 derajat dibagi 3, 60 derajat. Min 60 derajat ya. Tapi kadang-kadang emang ada soal kayak gini, tidak pakai angka derajat gitu, angka berderajat. Jadi kita ubah penulisannya limit Y mendekati 0, ini berarti Y per tangen Y. Ya udah, berarti nilainya 1. Jadi kalau pemisalan sih nggak harus dengan U, mau dengan huruf lain juga boleh. Ini latihan soalnya, contoh. Ini dari sini kalian udah bisa menghitung nilainya 2 gitu ya. Ini kan sin kuadrat 2X kan
apa namanya, ada 2, berarti sin 2x kali sin 2x. Ini kalau melalui prosesnya, ini kan di bawah ada 2 ya, berarti kan 1/2 ya. Ini ke depan kan 1/2 kali ini sin kuadrat 2x nya kan ada 2, jadi sin 2x kali sin 2x, yang bawahnya berarti x kali tangan x. Nah, jadi ini dipasangkannya sin 2x dipasangkan dengan x, sin 2x yang sebelahnya lagi dipasangkan dengan tangan x. Jadilah nilainya ini setengah sin 2x per x adalah 2, sin 2x per tangan x 2. Jadi setengah kali 2 kali 2 adalah 4/2 2 ya. Kalau mau langsung begini juga boleh. Sin kuadrat 2x 2 kuadrat per 2 udah. Jadi 4/2 2. Selanjutnya nomor 2, limit x mendekati 0 untuk 1 ditambah cos 2x per 2 cos 2 per 2 cos x. Nah, kita coba dulu dengan cara substitusi dulu. Nah, kalau misalnya nilainya tidak berbentuk 0/0 berarti emang ada nilainya. Kalau berbentuk 0/0 berarti kita harus mengubah, cosnya harus diubah. Kita coba dulu substitusi ya. Jadi x-nya diganti dengan 0. Cos ini 1 ditambah cos 2 kali 0. 2 kali 0 0. Cos 0 itu 1. Berarti kan 1 tambah 1 2. Yang bawah cos 0 itu 1, 2 kali 1 2. Jadilah 1 tambah 1 per 2 kali 1 kan 2/2 1. Jadi nilainya ada yaitu 1. Jadi tidak perlu mengubah cos 2x atau cos x-nya. Nomor 3, limit x mendekati 0 untuk 3 sin x cos x per 4x. Kita diingatkan ke rumus ganda untuk sin 2x itu ada kan 2 sin x cos x, ya kan? Sementara di sini adalah 3 sin x cos x. Nah, 3-nya kita ubah menjadi biar ada angka 2-nya gitu. Berapa kali 2 yang nilainya 3? Berarti kan 3/2. 3/2 kali 2. 3/2 kali 2 kan 3 ya kan. Jadi yang pembilangnya kita ubah menjadi 3/2 kali dalam kurung 2 sin x cos x. Nah, 2 sin x cos x itu adalah rumus sudut ganda untuk sin 2x diganti dengan sin 2x. Dari sini udah bisa langsung dicari, ambil koefisiennya 3/2 kali 2 ya kan per 4. Ya kan? 3/2 kali 2 kan 3, 3/4. Jadilah nilainya 3/4. Nomor 4. Limit x mendekati 1 untuk sin x min 1 per x kuadrat min 1. Nah, yang di bawah kan itu persamaan kuadrat, difaktorkan. Memfaktorkannya ini kan apa namanya ya? Akar kembar disebutnya. Jadi kalau difaktorkan itu x tambah bukan akar kembar. Iya, akar kembar. X tambah 1 kali x min 1. Jadi kalau dikalikan 1 kali min 1 min 1, tapi kalau dijumlahkan 1 ditambah min 1 kan 0. 0. Di sini kan variabel x-nya kan 0 ya. Nggak ada gitu. Nah, sekarang ini yang samanya nih, faktor yang sama dipasangkan dengan sin x-nya. Berarti yang bawah nih yang x tambah 1 itu kan nggak punya pasangan, dikedepankan nulisnya jadi 1 per x tambah 1. Jadi kali sin x min 1 per x min 1. Nah, yang ini kita misalkan. Nah, mau misalkan dengan huruf yang lain boleh. Misalkan kita misalkan dengan huruf A ya. Dimisalkan x min 1 sama dengan A. Jika x mendekati 1 maka x-nya diganti dengan 1. 1 dikurangi 1 0. Ini adalah si A. Jadi jika x mendekati 1 maka A mendekati 0. Jadi penulisannya diubah nih. Kalau yang di depan ini kan aljabar, tinggal diganti aja x-nya dengan 1, disubstitusi. Jadi 1 per 1 tambah 1, limit A mendekati 0, sin A per A. Jadi x min 1-nya diganti dengan A. Berarti ini 1 per 1 tambah 1 kan setengah. Limit sin A per A kan 1. Jadi setengah kali 1 adalah setengah. Nah, itulah materi pada kesempatan kali